الفاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثواب ومرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا وشفيعنا قرة أنسنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وآل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روحي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى روح جميع الأولياء والصالحين من شيخنا ومعلمينا ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا بركاتهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يسر لنا نصر وجنبنا الأسرج عن عبد حسين العبد امتحان فرد قلوبنا قلوب المسلمين فرجا عاجلا ويتقبل صيامنا قيامنا ركوعنا وعملنا الصالحة في شهر رمضان ويوفقنا للذي قدره ويعيد علينا رمضان سنين بعد سنين وعن بعد أعوام على هذه النية وعلمنا وأسلافنا وعلمنا ومشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنوب وساتر العيوب ومفرج الكروب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على الحبيب المحبوب سيدنا ومولانا قرة أعيننا نور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang sangat agung dan mulia ini, malam Jumat sekaligus malam 29 dari bulan yang penuh barokah, bulan yang istimewa, bulan Ramadan, kita bersama-sama kembali dipertemukan dalam pertemuan yang insya Allah barokah dan manfaat, pertemuan untuk membahas tuntunan dan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada beliau, manusia yang paling perhatian kepada kita semuanya sebagai umatnya, baik di dunia ini sampai kelak di akhirat, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan mengenai salat-salat sunnah. Dan harapannya kita bisa istiqamah setelah kita memahami dan mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan salat sunnah untuk kita mengerjakan baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Karena bukan cuma sekedar pahala yang akan kita raih dengan sholat sunnah, tapi sekaligus insya Allah bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam sholat 5 waktu. Mungkin kurang khusyuk, kurang hudur, sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan di permulaan dari pembahasan mengenai sholat-sholat sunnah ini. Malam hari ini kita akan membahas mengenai sholatut tasbih. Kita mengambil dari kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang dikarang oleh Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Disebutkan oleh beliau minal mustahab, termasuk daripada yang dianjurkan, disunnahkan, salatut tasbih, yaitu salat tasbih. Wahia arba'u raka'atin. Salat tasbih ini 4 rakaat. Waqad waradat al-akhbar bifadliha. Banyak sekali riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan salat tasbih ini.
Di antaranya ada yang menyebutkan anna man shallaha ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzunubihi wa ma ta'akhkhar. Orang yang mengerjakan sholat tasbih ini diampuni dosa-dosa kecilnya, jelas. Baik yang telah lalu ataupun yang akan datang. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ammihi al-Abbas. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada paman beliau yang bernama Abbas ibn Abdul Muttalib, paman beliau, saudara ayah dari beliau, hina 'allamahu iyyaha, ketika mengajarkan kepada pamannya ini tentang sholat tasbih. Beliau menyatakan, sholliha fi kulli yaumin. Wahai pamanku, kerjakanlah sholat tasbih ini setiap hari. Jadi dianjurkan kalau kita memang bisa setiap hari. Au fi kulli jum'atin, kalau nggak bisa ya setiap Jumat. Kalau bahasa umumnya kita berarti seminggu sekali, satu Jumat satu kali. Au fi kulli syahrin, kalau nggak bisa setiap Jumat maka sebulan sekali. Au fi kulli sanatin, atau paling tidak setahun sekali. Au fil umri marro, atau seumur hidup sekali. Jangan sampai ya tidak pernah sama sekali sholat tasbih. Hidup 60 tahun satu kali pun gak pernah sholat tasbih, jangan sampai. Berarti ini apa? Ini sholat berarti sangat penting, sampai Nabi pesan seperti itu. Kalau gak bisa setiap hari, seminggu sekali, tiap Jumat. Kalau gak bisa sebulan sekali. Kalau gak bisa setahun sekali. Kalau gak bisa seumur hidup sudah sekali. Walaupun cuma sunnah ya, bukan berarti kalau seumur hidup gak sholat tasbih dosa dia, tidak. Karena ini cuma sunnah, mustahab, bukan wajib, mustahab. Tapi ini berarti sangat penting, sampai Nabi pesan seperti itu kepada paman beliau, Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Qala ba'dul ulama rahmatullah alaihim, berkata sebagian ulama, mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya, wa hadhihi shalah mujarrabatun liqada'il hawaij al-muhimmah. Sholat tasbih ini mujarrab. Mujarrab bahasa lainnya apa? Manjur. Kalau bahasa kita manjur, untuk mengabulkan hajat-hajat yang penting. Jadi kalau punya urusan penting itu sebetulnya ya bukan cuma dunia saja ya, yang lebih penting urusan akhirat. Anaknya kepingin hafal Quran, sholat tasbih, niatkan supaya anaknya hafal Quran. Anaknya kepingin jadi orang alim, ulama, mondoknya berhasil, sholat tasbih, niatkan supaya anaknya berhasil. Anaknya kepingin birrul walidain, niatkan. Karena mohon maaf, kadang-kadang pikirannya manusia zaman sekarang ini urusan penting itu urusan dunia saja, ya, makelaran, lek di total iki lek gul oleh saem. Itu dianggap penting sudah, paling penting itu sudah. Ya enggak apa-apa, silakan dengan sholat tasbih, barangkali mudah-mudahan barokahnya sholat tasbih juga sukses urusan dunianya. Cuma tetap kita harus lebih utamakan urusan akhirat. Jadi sholat tasbih ini mujarrab atau manjur, ya, untuk membantu terkabulnya hajat-hajat yang penting. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka para ulama, idza sulliyat lailan kana alladhi yanbaghi an tusalla bi taharrumain wa tasyahhudain wa taslimatain. Kalau ngerjakan sholat tasbih ini malam hari, maka yang afdol
dengan 2 kali takbiratul ihram, 2 tasyahud, 2 salam. Rok'aten ba'da rok'aten, berarti 2 rakaat 2 rakaat. Lek panjenengan ngelampai sholat tasbihnya malam itu habis maghrib sampai fajr, itu malam namanya. Maka yang afdol dikerjakan 2 rakaat 2 rakaat. Kalau wa in sulliyat naharon fabitaharrumin wahidin wa tasyahudin wahidin. Kalau ngerjakan sholat tasbihnya itu siang hari, bukan malam hari, ya mulai pagi sampai maghrib itu masuk siang semuanya, itu berarti yang dimaksud di sini. Mulai setelah subuh sampai maghrib itu masuk siang. Maka itu yang afdol 4 rakaat langsung, ya, dengan 1 kali tasyahud. Karena sholat tasbih ini termasuk nafil, kategorinya nafil mutlak. Nafil mutlak itu tidak terikat waktu dan juga tidak terikat sebab. Ini sholat tasbih. Oleh karena itu perlu diingatkan juga, sholat nafil mutlak, sholat yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab, atau sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Sebabnya mutaakhir itu sholatnya dulu baru sebabnya dilakukan. Seperti istikharah, itu termasuk sebabnya mutaakhir. Sholat dulu baru milih. Sunnati safar, sholat dulu baru pergi. Sunnatil ihram, sholat dulu baru niat, ya. Itu namanya sholat sunnah yang punya sebab tapi sebabnya mutaakhir. Jadi sholat yang tidak punya sebab dan tidak punya waktu disebut nafil mutlak. Kemudian juga ada sholat sunnah yang punya sebab tapi sebabnya mutaakhir. Sholatnya dulu baru sebabnya dikerjakan. Ini 2 macam sholat ini dalam madhabnya Imam Syafi'i ada 5 waktu yang diharamkan untuk mengerjakan 2 macam sholat ini. Oleh karena itu termasuk salah satunya sholat tasbih, harus dihindari. Jangan sholat tasbih di 5 waktu ini. Kapan 5 waktu ini yang diharamkan? Sholat nafil mutlak sama sholat yang punya sebab tapi sebabnya mutaakhir, termasuk sholat tasbih. Setelahnya sholat subuh sampai terbitnya sampai setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ini yang setelahnya sholat. 2, setelahnya sholat asar sampai terbenamnya matahari. Itu haram. Ini yang terikat dengan waktu yang setelah ngerjakan sholat. Jadi setelah ngerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari. 2, setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang diharamkan. 2 macam sholat yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian terbitnya matahari sampai naik seukuran tombak, itu juga haram. Kemudian indastiwa is-syams, ketika matahari tepat di tengah-tengah langit sampai tergelincir. Kemudian yang ketiga, indasfiraris syams ila ghurubis syams, ketika menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari. Indal istiwa tadi selain hari Jumat, kalau hari Jumat nggak apa-apa. Dan 5 waktu tadi haram di selain tanah haram Mekah. Kalau di tanah haram Mekah nggak ada, bebas, mau kapan saja, sholat apa saja, monggo, silakan, tidak ada yang diharamkan. Sekali lagi, di tanah haram Mekah, bebas. Jadi untuk sholat tasbih tadi 5 waktu ini hendaknya dihindari. Jangan sholat tasbih habis sholat subuh, haram. Jangan sholat tasbih habis sholat asar. Jangan sholat tasbih baru matahari terbit, baru terbit langsung sholat tasbih, jangan. Atau ketika istiwa usyams, matahari di tengah-tengah langit, sholat tasbih, jangan. Atau ketika isfiror, menguning, surup itu mungkin. Kalau bahasa kita surup, jangan. Itu diharamkan semuanya untuk sholat tasbih. Kemudian caranya sholat tasbih ada 2. Walaha kaifiyatani. Ada 2 cara sholat tasbih. Al-ula, cara yang pertama, antuhrima takbiratul ihram, summa taqra'u du'a al-iftitah, kemudian baca doa al-iftitah. Summa taqul, kemudian mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar 15 kali, 15 marrah.
Jadi takbiratul ihram baca doa iftitah rakaat pertama, sunnah doa iftitahnya tetap. Kemudian apa? Baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 15 kali. Tsumma taqra'ul Fatihah. Setelahnya itu baru baca Fatihah. Ya, tsumma taqra'ul Fatihah wa surah ba'daha, baca surat setelahnya Fatihah. Suratnya apa? Bebas. Enggak ada ketentuan surat yang dibaca. Ya. Mau baca Al-Hakumut Takatsur wal Asri Qul ya Qul hu, enggak apa-apa. 4 rakaat itu. Monggo silakan. Mau baca surat apa saja. Kemudian summa taquluha asyron. Setelahnya baca surat, mengucapkan tasbih lagi, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar 10 kali. Summa tarka'u, kemudian ruku' fataquluha asyron, ruku' baca 10. Summa tarfa'u i'tidal fataquluha asyron, baca 10. Summa tasjudu, sujud fataquluha asyron, baca 10 juga. Summa tarfa'u minas sujud, bangun dari sujud fataquluha asyron. Ya. Ya, tadi tarfa'u minas sujud itu apa berarti? Duduk di antara dua sujud. Summa tasjudu, kemudian sujud sani sujud lagi fataquluha asyron, ya. Summa tasjudu fataquluha asyron, sujud lagi baca 10 lagi. Summa taqumu ila tsaniyah, kemudian setelah sujud kedua bangun ke rakaat yang kedua fataquluha, baca qoblal qiraah, sebelum Fatihah, karena tidak ada doa iftitah. Rakaat kedua enggak ada doa iftitah. Sebelum Fatihah baca 15 khamsata asyra wa ala hadzal sabil ila akhir shalah, dan seperti ini ya selanjutnya, ya sama rakaat-rakaat selanjutnya. Saya ulangi lagi. Jadi cara yang pertama ini untuk salat tasbih, habis takbiratul ihram doa iftitah, kemudian baca 15, baca Fatihah sama surat, habis surat 10, ruku 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud lagi 10, sudah selesai. Bangun ya sama dilanjut lagi, ya seperti yang pertama tadi, cuma tidak ada doa iftitah, berarti langsung 15 sebelum Fatihah. Jadi intinya tiap rakaat kalau di total 75 kali tasbih, 75 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Total 4 rakaat berarti berapa? 300 tasbih. 75 tambah 75 2 rakaat 150. Tambah lagi 150 2 rakaat berikutnya 300. Kalau dikerjakan 2 rakaat. Pokok totalnya 4 rakaat 300 tasbih. Itu cara yang pertama. Ada cara lain, ada 2 riwayat karena memang. Cara yang kedua, wal kaifiyatus tsaniyah. Mislul ula, sama dengan cara yang pertama, tidak ada bedanya. Ghairu annaka, hanya saja kamu la tusabbihu bainat taharrumi wal qiraah. Hanya saja kamu tidak membaca tasbih di antara takbiratul ihram dan baca Fatihah. Bal ba'daha tusabbih 15. Ya, bedanya di rakaat di ketika qiyam. Kalau yang pertama tadi kan habis takbiratul ihram, rakaat pertama doa iftitah 15. Kalau ini ndak, habis takbiratul ihram, doa iftitah langsung Fatihah, langsung surat. Habis surat baru 15. 15-nya ditaruh belakang sebelum ruku berarti, ya. Summa tarka'u, kemudian sudah sama, kamu ruku baca 10, i'tidal 10, ya. Wa ala dzalika syak fil arkan asyron. Semuanya dalam beberapa dalam rukun-rukun selanjutnya 10 sudah. Rukuk 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud kedua 10, ya. Berarti kan kurang 10. Kapan 10-nya lagi dibaca? Wa tabqa asyrun fataquluha ba'da ar-raf'i minas sujudits tsani.
Yang 10 sisanya tadi kamu bacanya setelah kamu bangun dari sujud kedua. Ya. Imma qoblal qiyam wa imma ba'dahu wa qoblal qiraah. Ya. Jadi ada jalsah istiroha namanya. Setelah sujud kedua sebelum bangun, ya kalau rakaat pertama sebelum bangun kamu baca berapa lagi? 10. Paham? Sebelum baca Fatihah. Jadi jalsatul istiroha. Ketika kamu duduk di jalsatul istiroha. Habis sujud kedua enggak boleh langsung berdiri berarti. Jalsatul istiroha baca 10 baru kamu bangun. Bangun langsung Fatihah kan tadi. Fatihah surat baru setelahnya surat 15. Paham ya? Lah kalau rakaat kedua, kalau dua rakaat ya sebelum baca tasyahud, rakaat terakhir. Paham ya? Sebelum baca tasyahud, kalau dua rakaat ya. Kalau dua rakaat, rakaat keduanya ya seperti yang tadi saya jelaskan. Habis takbiratul ihram kan tidak baca. Rakaat keduanya juga sama. Bangun itu langsung tidak baca, langsung Fatihah surat, kemudian sebelum rukuk 15, rukuk apa? 10, i'tidal 10, sujud pertama 10, duduk di antara dua sujud 10, sujud kedua 10, bangun dari sujud sebelum tasyahud akhir 10, kemudian baca tasyahud dan salam. Kalau tidak tasyahud, jalsatul istiroha, dibaca 10 baru berdiri. Jadi totalnya tetap sama intinya, cuma dipindah saja. Ya, tadi kan 25 ketika berdiri, 15 sebelum Fatihah, 10 setelahnya surat. Kalau cara yang kedua tidak, Fatihah surat langsung, 15-nya sebelum rukuk, setelahnya surat. Pengganti 10-nya ya tadi itu di jalsatul istiroha atau waktu tasyahud. Ya. Wa fi kulli rak'ah khamsun wa sab'una tasbihah. Ya, jadi setiap rakaat ada berapa? 75 tasbih totalnya. Wal jumlah 300 fi arba'i rakaat. Jumlahnya semuanya 300 tasbih dalam 4 rakaat totalnya seperti yang saya sampaikan tadi. Qala al-ulama, berkata para ulama, wa ya'ti bi adhkarir ruku' wal i'tidal was sujud wal julus qabla tasbihat. Para ulama menjelaskan membaca zikir-zikir yang dianjurkan dalam sholat, baik zikir ketika ruku' ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, zikir ketika i'tidal rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ketika duduk di antara dua sujud rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu semua zikir-zikirnya sholat didahulukan qabla tasbihat. Paham ya? Jadi subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, setelahnya zikir-zikir itu tadi semuanya. Jelas? Ya. Afdolnya seperti itu. Kalau kualik misalnya, tasbihnya dulu baru zikirnya ya enggak apa-apa. Cuman afdolnya seperti itu ya, baca zikir-zikir sholat itu yang dianjurkan dalam sholat didahulukan, setelahnya itu baru baca tasbihnya. Wa man nasiyat tasbihat au ba'daha, orang yang lupa enggak baca tasbih tadi atau sebagian kurang fi ruknin dalam satu rukun, gimana? Jangan dibatalkan sholat tasbih gitu ya, oleh tengah-tengah ya. Tepak sujud lah lali gak maca subhanallah alhamdulillah, wis lungguh kait eling, jangan kembali dan jangan dibatalkan. Gimana caranya? Solusinya diganti di waktu duduk. Paham ya? Sujud lali gak maca 10, lunggune maca 20.
Lupa misalnya iktidal nggak baca. Waktu sujud kait eling, waduh mah nggak mau tasbih. Ojo dibatal loh, jangan kembali ke posisi berdiri. Di waktu sujud didobeli, baca 20, begitu caranya ya. Jadi kalau ada yang lupa, baik lupa semuanya atau sebagiannya ya, ata biha fil ladzi ba'dahu, membacanya di rukun yang setelahnya. Qultu, saya katakan ya. Wa yambaghi lil mutanassik, ini nasihatnya Abdul Haddad bagi orang yang disebut orang ahli ibadah ya, alla yada'a hadis shalah fi kulli usbu, paling tidak meninggalkan salat ini walaupun satu Jumat satu kali. Seminggu sekali jangan ditinggal kalau bisa. Itu kalau orang itu disebut al-mutanassik, orang yang memang ingin termasuk orang yang banyak ibadah kepada Allah, minimal paling tidak seminggu sekali jangan ditinggalkan ini sholat ini. Au fi kulli syahrin ya, atau lebih kurang lagi paling sedikitnya ya, kalau nggak bisa seminggu sekali istiqomah 1 bulan 1 kali. Wallahu a'lam. Ini mengenai sholat tasbih, mudah-mudahan kita bisa semangat untuk mengerjakan sholat tasbih ini, walaupun nanti di luar bulan Ramadan ya paling tidak seminggu sekali atau 1 bulan sekali, khususnya tadi kalau punya hajat-hajat yang penting, terutama hajat ukhrawiyah, hajat urusan akhirat. Sholat tasbih niatkan untuk hajatnya dikabulkan oleh Allah, insya Allah manjur dan mujarrab. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadiniya wa ala mana wa aslafuna wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina alaihim waladdallin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.